Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi itu adalah kompas dalam hidup kita. Kenapa yang disebut dengan Maulid Nabi saya menyebutnya kompas kehidupan? Karena peringatan Maulid Nabi itu sendiri kita senantiasa diingatkan dengan satu figur yang teramat sangat luar biasa. Figur yang ketika dalam bertutur kata beliau santun, ketika memimpin perang beliau beringas luar biasa, ketika beliau memimpin umatnya beliau arif dan bijaksana, dan bahkan ketika beliau sedang beribadah paling khusyuk dalam ibadahnya. Sehingga tidak salah ketika kita menyebutkan peringatan Maulid Nabi ini senantiasa mengingatkan bahwa kita akan kompas hidup kita. Pangersak Mama Pagelaran, salah satu ulama Tatar Pasundan yang kebetulan salah satu cucunya adalah Bapak Gubernur Jawa Barat yang sekarang mencalonkan di DKI, ibu bapak semuanya. Beliau punya 7 pesantren dan salah satu makalah yang beliau ucapkan, tapi punten saya tidak terafiliasi politik ya Pak Bu. Tapi beliau menyebutkan ibu bapak semuanya, kira-kira begini kalau dalam bahasa Sunda. Saencan anjen sare pek tingali lalangit tuluy munculkeun tilu pertanyaan. Sebelum engkau tertidur silahkan lihat atap kamar, lalu munculkan 3 pertanyaan. Pertama, anjen awalna di mana? Engkau berasal dari mana? Yang kedua, anjen teh saha? Yang kedua itu artinya ibu bapak semuanya, lalu engkau itu siapa? Yang ketiga pertanyaannya, engkau akan balik kemana? Kalau diibaratkan kita sering menyebutkan bahwa yang disebut dengan dunia ini adalah tempat singgah. Banyaknya orang kiai-kiai yang menyebutkan bahwa dunia ini adalah tempat singgah. Maka kalau kita singgah ada waktunya kita pulang. Ketika kita sedang ada di perantauan ibu bapak semuanya, ketika datang waktunya pulang maka kita bakal senang. Senang nggak Bu kalau kita lagi di perantauan terus waktunya pulang? Senang nggak Pak Bu? Senang. Tapi ternyata ada yang pulang itu nggak senang. Kenapa Ustadz ketika kita ada di perantauan waktunya pulang kita itu nggak seneng? Kemungkinan 2 ibu bapak semuanya. Pertama nggak tahu jalan pulang. Yang kedua nggak cukup bekal. Yang pertama nggak tahu jalan pulang. Yang kedua nggak cukup bekal. Pertanyaannya ibu bapak semuanya, sudahkah kita siap kembali ke haribaan Allah? Maka kalau kita ngejawabnya masih bingung, berarti kemungkinannya 2. Yang pertama, tidak cukup bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita tidak tahu jalan pulang. Maka ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, yang pertama kompas hidup. Yang kedua, kita itu hadir pada kesempatan kali ini sebagai tanda cinta, tanda kasih. Tanda cinta kepada baginda Rasul. Wireh dina hiji keterangan disebutkan man ahabba syai'an kathura min zikrihi, cing saha jalma anu cinta kana hiji perkara maka eta jalma bakal sering nyebutkeun eta perkara. Kalau kita cinta pada sebuah perkara maka kita akan sering menyebutkan perkara tersebut. Pertanyaan selanjutnya untuk orang sini, pertanyaannya adalah, kalau iya kita ngaku cinta sama baginda Rasul, lebih sering nyebutin nama baginda Rasul atau lebih sering buka TikTok? Maka jangan sampai cintanya kita kepada baginda Rasul itu lain di mulut, lain di hati. Ngaku cinta tapi namanya saja jarang-jarang kita ucapkan. Okelah keluar dari konteks yang disebut dengan antara bid'ah dan tidak bid'ah. Tapi para ulama menyebutkan ibu bapak semuanya, kalau kita bertemu dengan satu buah keterangan, yang keterangan tersebut banyak orang yang menyaksikan, lalu kita hukumi, para ulama ahli hadis menghukumi bahwa keterangan tersebut adalah dhaif, lemah, tapi bukan palsu.
kita bisa mengambil fadhailul a'malnya, keutamaan amalnya. Ya, daripada ibu jeung bapak sadayana begitu pas ngeyong-ngeyong barangkali nimbang barangkali nu dibacana inget mantan lah kira-kira gitu. Ya, mendingan anu dibacana sholawat lah. Apalagi kalau orang tua zaman dahulu pas begitu sholawat, dibacain sholawat, anaknya ditimbang, ditiupin, itu yang namanya sholawat ke anak dan cucunya. Insya Allah karena yang dilafalkannya adalah nama baginda Rasul dan Allah, nyerap karena manah murang kalihna oge. Makanya kita lihat ibu bapak semuanya, zaman sekarang sudah berubah. Ketika kebiasaan-kebiasaan orang tua zaman dahulu tersebut sudah mulai terkikis dari hidup kita, maka terkikis pula yang disebut dengan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak kita. Cintanya kita kepada baginda Rasul itu harus diucapkan oleh lisan. Mangga ibu bapak semuanya salawatannya mah mau kayak gimana juga mangga. Karena dari tahun ke tahun biasanya ada yang disebut dengan perubahan-perubahan salawat up to date. Kalau tahun 94 ada salawat yang kita kenal, grup salawatnya itu Cinta Rasul. Yang nyanyinya Habib Haddad Alwi dan Sulis. Salah satunya Ya Thayyibah. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya dawal ayana ishtaqna li wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Itu tahun 94. Tahun 2010 lagi muncul grup sholawat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharami. Itu tahun 2010. Yang kedua, cinta itu dibuktikan oleh pertekadaan hati. Kita harus meyakini bahwa yang disebut dengan baginda Rasul itu adalah tauladan. Yang ketiga, dibuktikan oleh perilaku ibu bapak semuanya. Saya belum pernah menemukan satu buah kajian bahwa baginda Rasul itu pernah berantem sama istrinya. Pernah juga istrinya cemburu, ya. Selanjutnya ibu bapak semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Yang ketiganya apa yang harus kita lakukan dari peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW ini? Hayo ikuti tata cara baginda Rasul menjaga lingkungan kita. Baginda Rasul menjaga lingkungan dan pergaulan peradaban, jangan dulu di Indonesia lah, tapi di lingkungan kita saja dulu kita praktekkan. Apa yang pertama ibu bapak semuanya? Misi yang pertama yang dibawa oleh baginda Rasul adalah yatslu alaihim ayati. Baginda Rasul membawa misi yang pertama adalah misi tilawah. Apa Ustaz misi tilawah? Misi tilawah itu adalah kita harus bisa membaca. Karena pertama kali ayat yang diturunkan ke alam dunia ini melalui malaikat Jibril, yaitu Iqra. Iqra fi'lul amri alias sigat perintah. Apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut? Bacalah. Secara kontekstual, bacalah di sini bukan memiliki arti yang disebut dengan bacalah apa yang ada di buku, tapi membaca perkembangan zaman, membaca pergaulan, membaca perkembangan teknologi, membaca ilmu pengetahuan. Karena kita tahu yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu penuh dengan teori, dan kalau teori tidak di-upgrade bisa ketinggalan zaman. Maka ibu bapak semuanya, kita harus mampu membaca pergaulan, membaca segala bentuk pergaulan yang ada dalam lingkungan kita semuanya. Apalagi hari ini yang disebut dengan handphone sudah masuk ke dalam kebutuhan, bukan hanya sekedar kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer bagi sebagian orang, kebutuhan pokok. Boleh yang namanya listrik mati, boleh yang namanya air mati, asal jangan internet yang mati. Apalagi dengan zaman sekarang yang disebut dengan handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok juga bagi anak-anak kita. Kalau dulu sebelum pandemi COVID yang namanya pembelajaran itu masih dibatasi melalui handphone. Tapi kalau hari ini virtual Zoom, Google Meet, seminar-seminar atau webinar-webinar dilaksanakan di handphone. Pagi-pagi yang dipegang
HP. Siang nu dicocoo HP. Sonten nu dioprek HP. Wengi nu dikekeuweuk HP. Sampai mangkat KWC ge mamawa. Nah, itu. Ibu bapak semuanya. Yang kedua itu adalah misi baginda Rasul dalam menyebarkan agama Islam itu. Misinya adalah wa yuzakkihim. Apa yang disebut dengan wa yuzakkihim? Memberantas kekufuran. Terjemahan yang lebih sederhana daripada memberantas kekufuran ketika kita belum kulil haqqa walau kana murran, minimal kita menjaga pergaulan. Sebab zaman sekarang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita, ya Allah ya Karim, yang namanya zaman sekarang banyak orang yang mengaku umatnya baginda Rasul, tapi tindak tanduknya, perilakunya, ucapannya, pakaiannya, bahasanya tidak mencerminkan umat baginda Rasul. Sekali lagi, memang yang namanya manusia, punten ibu bapak semuanya, dalamnya isi hati tidak bisa diselami. Tapi perilaku itu adalah gambaran daripada isi hati. Maka ibu bapak semuanya, kalau kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan kita, pergaulan-pergaulan anak-anak kita zaman sekarang, banyak banget orang yang mengaku umatnya baginda Rasul, tapi perilakunya tidak mencerminkan umat baginda Rasul. Contoh, yang namanya dalam Al-Quran baginda Rasul itu diceritakan ada qaulan layyina, qaulan thaqila, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Artinya ketika baginda Rasul itu berbicara, maka baginda Rasul itu berbicara sesuai dengan konteksnya. Ketika konteksnya beliau harus dengan lemah lembut, maka beliau menjelma menjadi orang yang lemah lembut. Tapi ketika beliau menjelma menjadi seorang panglima perang, boleh enggak lemah lembut? Jangan. Kalau lemah lembut, keburu didor mantenku lawan. Tapi yang namanya baginda Rasul, ibu bapak semuanya, berbicara dengan sesuai dengan konteksnya. Kadang-kadang saya kalau berbicara dengan mahasiswa, saya tidak menganggap bahwa diri saya itu dosen, tapi teman. Makanya ibu bapak semuanya, ketika ngobrol sama teman, saya mama mahasiswa, ibu bapak saya memang kebetulan umurnya juga nggak jauh beda gitu ya. Jadi sweet 17 lah kira-kira begitu. Sweet 17 tapi dikali 2. Ibu bapak semuanya, mereka nggak canggung. Nah, hal ini kita harus aplikasikan juga. Ibu, kalau kita berhadapan dengan anak yang anak tersebut masih usia SD, maka kita berperilaku sebagai seorang ibu yang menegakkan aturan, seorang bapak yang menegakkan aturan. Tapi kalau kita senantiasa bergaul punya anaknya usia SMP dan SMA, posisikan anak kita itu sebagai teman untuk ngobrol. Sehingga mereka tidak canggung. Tapi kalau mereka sudah masuk ke usia kuliah dan usia kerja, beliau harus dilatih kedewasaannya dengan cara ketika kita mengungkapkan satu buah permasalahan, minimal kita nggak penting juga saran dari dia, kita minta pendapat dia. Jadi zaman sekarang banyak orang yang mengaku umatnya baginda Rasul tapi tidak mencerminkan umat baginda Rasul. Contoh dari segi pakaian. Yang namanya pakaian laki-laki, kalau kita merunut kepada ilmu fiqih, wabil khusus yang para ulama fikih madhab Imam Syafi'i, banyak yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan aurat laki-laki itu adalah baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Makanya orang tua zaman dahulu banyak tuh yang sholat ketika beliau sedang pergi ke ladang, ketika beliau sedang pergi ke sawah, kumandang azan zuhur sudah berkumandang. Kalau pulang dulu lama jaraknya karena jauh, beliau sholatnya di atas batu. Terus sholatnya karena pakaiannya kotor, pakaiannya disimpan, beliau pakai kain sarung saja, cuman segini ibu bapak semuanya, ke atas kebuka, ke bawah tertutup. Secara fikih sah. Hanya saja kurang sopan kalau zaman sekarang karena banyak motor. Bisa pulang dulu. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Tapi yang disebut dengan aurat perempuan, ini hati-hati. Para ulama ahli fiqih madhab Imam Syafi'i
mayoritas bersepakat jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Seluruh anggota badannya itu adalah aurat kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Kalau kita mau menganalogikan ke dalam apa yang disebut dengan aurat perempuan, sekalipun memang kalau hal tersebut pakainya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tapi kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bagus ibu bapak semuanya. Jami'u badaniha illal wajha wa kaffain. Seluruh anggota badannya itu adalah aurat kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan kafain itu adalah dua telapak tangan, ada yang menyebutkan kafain itu dua lengan. Nah, sakit. Makanya ibu-ibu pakai bajunya segini karena mengambil pendapat salah satu para ulama, salah satu di antara para ulama. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga adalah misi ta'lim. Nah, ini misi ta'lim wa yu'allimuhumul kitab. Apa Ustaz yang disebut dengan misi ta'lim ibu bapak semuanya? Yang disebut dengan misi ta'lim di sini adalah kita harus punya anak dan cucu sekaligus kita yang orang tersebut punya cara pandang, jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu sampai ketika sudah waktunya yang disebut dengan jasad akan masuk ke liang lahat. Karena ada satu golongan, Bu, punten ibu bapak semuanya, ada satu golongan yang ketika golongan tersebut berbuat dosa, maka golongan tersebut tidak akan diberikan azab oleh Allah. Golongan tersebut adalah golongan apa? Yang ada dalam jidatnya tulisan ana talibul ilmi. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, wajar, saya masih belajar, diampuni kesalahannya. Maka kita jangan sampai jadi orang ibu bapak semuanya nyuruh anak pergi ke masjid tiap hari, tapi kitanya tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Hati-hati. Jangan sampai kita pun jadi orang yang senantiasa ibu bapak semuanya nyuruh anak pergi ke pengajian tiap hari, tapi kita tidak pernah menginjak pengajian. Maka jangan sampai kita jadi orang yang tidak pernah datang ke masjid, kakinya tidak pernah dipakai melangkah ke dalam masjid, pantatnya tidak pernah pakai duduk di dalam masjid, sendalnya tidak pernah terpampang rapi di emper masjid, tapi sekalinya berangkat ke masjid, duduk paling depan, bahkan lebih depan daripada imam. Disolatkan, maka ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu bisa menerangi yang awalnya ada dalam kegelapan. Yang asalnya gelap gulita bisa menjadi terang benderang. Yang asalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Yang asalnya bodoh bisa menjadi pintar dengan ilmu. Jangankan ilmu yang lain, kita belajar sholat saja kan harus dengan ilmu. Betul, Bu? Berdirinya saja antara laki-laki dengan perempuan yang saya anut ibu bapak semuanya, yang diajarkan oleh kakek dan ayah saya di rumah. Ibu bapak semuanya, kalau kita senantiasa mau sholat, laki-laki berdirinya sama perempuan beda. Kalau laki-laki ada satu keterangan yang disebut dengan taqumu bil haibah, harus berdiri dengan kegagahan. Maka kaki pas begitu berdiri ibu bapak semuanya dibuka sejengkal mejehna teh. Makanya kalau dulu saya mau sholat nongeng heula sancan sholat teh nanaonan ustaz ngukur suku. Kalau perempuan enggak, perempuan berbeda. Kalau perempuan mah karena perempuan makhluk tertutup, kaki bagian belakangnya dirapetin. Berdirinya saja sudah dibedakan. Takbirnya ada juga tata caranya. Tapi kita jangan a priori dengan perbedaan-perbedaan kecil. Jangan a priori dengan perbedaan-perbedaan yang tidak bersifat prinsipal, yang bersifat cabang alias furu. Asal jangan yang bersifat usul alias asal perkara inti. Itu ilmu. Ilmu dalam melaksanakan ibadah sholat. Ilmu dalam bacaan ada lagi. Kenapa? Karena seni membaca Al-Quran itu ibu bapak semuanya menentukan kadang-kadang kekhidmatan dan kekhusyuan dalam sholat. Enak Bu kalau punya anak soleh dan solihah. Teori menyebutkan kalau kita hati-hati mendidik anak dari usia 1 sampai 15 tahun, maka kita akan mendapatkan anugerah dari usia 16 tahun anak kita sampai ke dewasa. Tapi justru malah sebaliknya, kalau kita mendidik anak tersebut tidak dengan hati-hati, ibadahnya tidak pernah dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi hati-hati. Tapi
Tapi kalau kita tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik dan benar, tidak pernah menyuruh anak kita untuk beribadah dari usia 0 sampai 15 tahun, maka ketika kita senantiasa anak kita menginjak usia 16 tahun ke atas, kita akan menuai badai, Bu. Merukan kentegering hati atau ngajak menjadi budak-budak ratu soleh terus solihah. Tidak sedikit yang namanya orang tua pun dan berat badannya turun karena mikirin kelakuan yang jadi anaknya. Banyak, Bu? Banyak. Tidak sedikit ibu dan bapaknya sakit-sakitan. Kenapa? Karena kepikiran kelakuan anaknya. Banyak di kita. Soleh, solehah mah enak ibu bapak semuanya. Yang kelima adalah hikmah. Tadi sudah saya bahas tentang hikmah ini. Yang disebut dengan hikmah itu aibi makna uswatun hasanah. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Apalagi dengan perkembangan anak yang masuk kadang pada fase yang disebut dengan golden age. Apa ibu bapak semuanya golden age? Usia keemasan. Apa usia keemasan itu? Anak sedang cerdas-cerdasnya. Bahkan para ilmuwan menyebutkan ketika anak melewati fase atau sedang ada dalam fase golden age, maka anak tersebut sedang dididik dan dibentuk karakternya sebesar 65% sampai ke 75%. Ada yang menyebutkan 65% pembentukan karakter itu usia dari 2 sampai 10 tahun, Ibu Bapak semuanya. Artinya apa? Kalau pada fase golden age yaitu usia 1 tahun sampai 10 tahun lah, saya ambil rata dulu aja, Ibu Bapak semuanya. Kalau kita mengembalikan atau mendidik anak tersebut pada fase golden age tersebut baik, maka insya Allah ketika anak tersebut beranjak usia dewasa, maka anak tersebut akan tetap baik. Atau bahkan bisa jadi seperti ini. Dididik sama ibu bapaknya bagus di usia golden age. Pas begitu masuk usia remaja, kecampur tuh sama pergaulan-pergaulan jelek. Tapi suatu saat dia akan kembali lagi kepada karakter awal. Siapa contohnya? Punten. Ustadz yang sangat populer yang saya jadikan panutan dalam berdakwah, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Makanya hati-hati Bu Pak kalau ngedidik anak. Kadang-kadang anak kita itu kan agak-agak ngeselin gitu ya. Orang kerdahar brot hitut. Ya Allah ya Karim. Kita lagi makan tiba-tiba pengen apa yang mancing emosi kita. Kadang-kadang banyak seperti itu. Tapi secara ilmu psikologi, kalau anak kita lagi memang muncul bahasa Sunda nama careken, jangan sekali-kali dibentak. Karena kalau sekali-kali dibentak ibu bapak semuanya, bahkan sering, maka yang terkena adalah psikologisnya. Dia tidak akan mempunyai kepercayaan diri dalam hidupnya. Kenapa? Karena merasa dia selalu salah. Jadi apa tuh Ustadz? Ibu bapak semuanya dibiarin. Karena dia belum mengerti, belum seutuhnya bisa diarahkan, sampai ketika masuk usia 3-4 tahun, barulah kita sering ajak ngobrol. Satu ajaran yang diberikan oleh ayah saya kepada saya adalah, ketika saya pulang sekolah, ketika saya pulang dari pesantren, ketika saya sedang pulang dari tempat kuliah, beliau itu suka ngobrol 4 mata dengan saya, dan bahasannya sama lalu diulang-ulang. Apa bahasannya? Ayah mah teu bisa ngawaris ku dunya, ukur bisa ngawaris ku ilmu. Mentakan aa sakola cing junun, kuliah cing bener. Sehingga hal tersebut masuk ke alam bawah sadar saya, dan mungkin bisa jadi saya seperti ini adalah salah satunya pengaruh the power of repetition, yaitu omongan dari ayah saya yang diulang-ulang sehingga itu menjadi prinsip hidup dalam diri saya. Jadi boleh tuh ibu bapak semuanya, ketika memang ada perilaku anak kita tidak berkenan di hati kita, jangan ditegur langsung, tapi berbicaralah 4 mata dari hati ke hati. Kayaknya kayak gini tuh jelek, bagusnya kayak gini. Mudah-mudahan kita semuanya jadi golongan ahli surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surga ibu bapak? Pengen masuk surga ibu bapak? Saya doakan ibu bapak semuanya masuk surga, panjang umurnya tapi. Oke lah, kita zikir bareng-bareng ya.